Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ikhda Nisra Nabila dengan NIM 233113067 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4B. Nah, kali ini aku akan mengulas atau merangkum pembelajaran dalam perkuliahan mata kuliah Public Speaking minggu kemarin, yang dimana setiap minggunya dalam mata kuliah public speaking ini harus menampilkan 3 orang untuk maju ke depan kelas menyampaikan public speaking yang mereka gunakan masing-masing. Yang pertama itu ada Najwa Aulia, yang kedua ada Hani, yang ketiga ada Hazar. Mereka menyampaikan public speaking dengan ciri khas mereka masing-masing dan judul-judul mereka yang mereka sampaikan di minggu kemarin. Dan selain menampilkan 3 orang maju untuk setiap minggunya, dalam mata kuliah public speaking ini juga itu presentasi per kelompok, di mana kelompok minggu ini itu disampaikan atau dibawakan oleh kelompok 4 dengan judul itu kunci sukses public speaking, syarat penting, faktor pendukung, dan cara mengatasi hambatan dalam public speaking. Nah, yang pertama itu materi mengenai syarat penting menjadi public speaking yang baik. Yang pertama itu ada penguasaan terhadap audiens. Ya, kenapa harus penguasaan terhadap audiens? Karena kan kita berpublic speaking, ya, dimana kita berbicara depan banyak orang. Itu penting yang namanya kita penguasaan atau memahami audiens tersebut. Yang kedua itu ada namanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena menjadi seorang public speaker itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena harus mempunyai mental kesiapan yang matang dalam berpublic speaking di depan banyak umum. Karena public speaking ini, yang namanya public speaking adalah berbicara di depan publik atau khalayak umum. Kalau kita misalkan grogi, masih tidak percaya diri akan suatu hal atau materi yang akan kita sampaikan, itu bisa mengganggu konsentrasi kita saat kita berbicara depan banyak umum. Maka dari itu penting untuk mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Yang ketiga, itu ada namanya dengan penguasaan bahasa. Kenapa? Penguasaan bahasa ataupun materi yang akan kita sampaikan terhadap audiens pun sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Karena saat kita menyampaikan materi masih terbata-bata dalam menyampaikan, terus tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu bisa menjadi nilai minus terhadap kita saat kita berbicara depan banyak umum atau di publik. Karena apa? Karena kita tidak menguasai bahasa, tidak menguasai materi yang akan kita sampaikan kepada audiens, sehingga audiens tersebut bingung apa yang kita sampaikan kepada mereka kalau kita tidak menyiapkan atau penguasaan bahasa ataupun materi yang akan kita sampaikan. Nah, yang keempat itu ada namanya, terakhir itu penguasaan nada. Kenapa penguasaan nada harus diperhatikan? Karena dalam berpublic speaking itu banyak macamnya, baik itu pidato, MC, moderator, dakwah atau penceramah dan lain sebagainya. Itu perlu dibedakan atau perlu diperhatikan nadanya. Karena misal kita ditunjuk sebagai moderator ataupun pemateri, yang dimana kita juga berbicara depan publik. Kalau misalkan kita menggunakan nada yang keras seperti orator, itu orang pada bingung, kalian di depan ini berbicara sebagai orator atau pemateri atau moderator gitu. Maka dari itu kita harus menyiapkan nada suara yang harus sebenarnya kita siapkan dalam sebagai pemateri. Misal kita sebagai pemateri, nada suaranya harus seperti apa, intonasinya harus seperti apa, seperti itu. Jadi harus diperhatikan ketika kita berpublic speaking di depan banyak umum. Nah, selanjutnya itu adalah memiliki penguasaan tubuh yang baik, yang dimana kita sebagai public speaking juga harus memiliki gerak tubuh ataupun penguasaan enjoy tubuh untuk kita berbicara. Jadi saat berpublic speaking itu tidak hanya kita diam menunjuk audiens yang suruh kita maju, itu tidak tercermin sebagai public speaking yang baik, yang dimana public speaking memang harus banyak gerak tubuh ataupun bahasa tubuh yang baik agar cara kita menyampaikan materi ataupun presentator tersampaikan dengan cara menggunakan bahasa tubuh seperti itu.
Nah, yang selanjutnya itu ada namanya penguasaan ataupun adaptasi kepada audiens. Jadi kita sebagai public speaking harus mempunyai beradaptasi yang tinggi terhadap audiens, karena namanya juga kita public speaking, berbicara depan banyak umum. Nah, banyak umumnya itu kan audiens salah satunya. Kalau kita tidak mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap audiens itu bakal kayak boring, terus jenuh saat mendengarkan presentator dari kita. Karena apa? Karena kita tidak mengajak mereka untuk berbicara langsung kepada kita. Kita hanya menyampaikan kepada mereka tanpa ada timbal balik dari mereka. Dan dengan adaptasi tersebut, itu muncullah yang namanya timbal balik antara presentator dengan audiens. Itu dinamakan dengan adaptasi. Itu. Selanjutnya ada penyesuaian emosional yang baik, dimana sebagai public speaking, contohnya seperti orator, yang dimana mereka menyampaikan aspirasi secara emosi, tetapi dalam emosi tersebut orator harus bisa memperhatikan atau mengukur emosi itu yang baik. Jangan terlalu terbawa emosi akan suatu aspirasi kita, sehingga kita malah membawa atau muncul emosi audiens tersebut juga gitu. Malah audiens ini ikut-ikutan emosi seperti yang kita sampaikan kepada mereka gitu. Jadi sebagai public speaking, nggak hanya orator, juga kita harus menyesuaikan emosi kita, apalagi saat kita berbicara depan banyak umum. Nah, yang terakhir itu ada mempunyai mindset yang baik. Kenapa punya mindset yang baik? Karena kita sebagai public speaking harus punya mindset yang benar-benar harus bagus gitu mindsetnya. Jangan public speaking terkecoh dengan hal-hal lain. Kita harus punya mindset, kita harus punya pendirian dalam public speaking. Jadi tidak mudah terpengaruh oleh audiens saat kita berbicara depan banyak umum. Nah, selanjutnya itu ada cara mengatasi hambatan dalam public speaking. Yang pertama itu ada penyesuaian tubuh, baik itu fisik, mental ataupun pikiran. Yang kedua itu ada pernafasan. Mengatur pernafasan agar tidak grogi dan tidak hilang fokus seperti itu. Yang ketiga itu ada perubahan bahasa tubuh, yang dimana seperti biasa public speaking itu harus menggunakan body language yang baik. Yang keempat itu ada pemanasan, yang dimana kita harus latihan terus agar tidak terjadinya suatu kendala dalam public speaking. Nah, yang terakhir, pembahasan terakhir itu tentang faktor pendukung dari public speaking. Itu ada 4 yang disampaikan kemarin oleh kelompok 4. Yang pertama itu ada kejujuran. Yang kedua ada sikap yang benar. Yang ketiga itu ada minat terhadap orang lain. Yang keempat adalah keterbukaan kepada diri kita sendiri saat berpublic speaking. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi-materi yang disampaikan oleh kelompok 4 kemarin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.